told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana kelas. Terlihat seorang gadis bernama Ana yang sedang diganggu oleh beberapa siswa laki-laki. Ana sendiri merupakan anak dari orang kaya. Ketika Ana sedang diganggu, datanglah gadis bernama Beth yang langsung membela Ana dengan memukul siswa laki-laki yang mengganggunya. Ronnie, para naman may karapatan ka manligaw. Ano? Tara, date tayo. Huwag na kasi pakipot. Ana sangat senang sekali telah diselamatkan oleh Beth. Dia pun bermaksud mengundang Beth ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahun ayahnya nanti. Sepertinya Ana ingin sekali menjadikan Beth sahabatnya. Sementara Beth yang merupakan siswi pindahan pun menjadi senang karena akhirnya dia memiliki seorang teman di sekolah barunya. Ang nice naman. Finally, meron na akong best friend dito. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Dias. Dia merupakan ayah dari Ana. Pada saat itu, dia dikejutkan dengan sebuah email masuk yang berisi foto seorang wanita dengan tanpa mengenakan busana. Tentu saja Dias terkejut karena saat itu di kamar juga ada istrinya yang sudah siap untuk bermain kuda lumping. Dias pun segera menutup laptopnya, lalu kemudian permainan kuda lumping yang begitu sangat seru pun dimulai. Keesokan harinya, pada saat di kantor, Dias memanggil salah seorang karyawan wanitanya untuk menemuinya di dalam ruangan. Karyawan wanita itu bernama Karen yang ternyata dia adalah selingkuhan Dias. Di dalam ruangannya, Dias memarahi Karen dengan mengatakan bahwa apa yang Karen kirim semalam itu adalah hal yang bodoh. Karena pada saat itu dia sedang berada di rumah bersama istrinya. Kailan ka sa akin, nude pic? Yan? Pumisitig sa akin. Kaya mag-message sa akin pag nasa bahay ako. Namun kemudian pada malam harinya, saat semua karyawan telah pulang dari kantor, terlihat Karen yang sedang menggoda Dias untuk mengajaknya bermain kuda lumping. Melihat Karen yang mengeluarkan jurus andalannya membuatnya tak kuat menahannya. Kemudian permainan kuda lumping pun dilakukan mereka berdua. Kung ako si Ma'am, di rin naman siya. Ayaw mo ba maniwala? Di keesokan malamnya terlihat Dias yang sedang lembur. Rupanya Karen selingkuhannya juga masih berada di sana. Setelah melihat Karen, Dias yang memang lagi tak ingin berbicara dengan Karen bermaksud meninggalkannya di sana. Akan tetapi pada saat Karen menggoda Dias dengan memegang batang singkongnya, Dias justru langsung menerkam selingkuhannya itu. Di saat mereka sedang melakukan permainan kuda lumping, tanpa diduga terlihat istri Dias berjalan menuju ruangan suaminya. Setelah itu, saat istri Dias sampai di ruangan, untungnya dia sudah memakai kembali pakaiannya dan menemui sang istri. Akhirnya, tibalah waktu di mana Dias berulang tahun. Banyak tamu-tamu undangan yang hadir, khususnya teman bisnis dan juga karyawan kantornya. Kemudian terlihat Beth yang datang dengan pesona kecantikannya. Saat itu juga tanpa diduga Beth justru langsung menggoda Dias, padahal dia sendiri baru saja diperkenalkan oleh Ana. Di keesokan harinya saat di kantor, tiba-tiba Beth mengirim pesan kepada Dias, dan isi pesan itu adalah godaan untuk Dias yang awalnya masih menjaga privasinya. Akhirnya merespon juga pesan dari Beth, meski dia tahu kalau Beth adalah teman dari anaknya. Kemudian pada suatu ketika, Beth mengirimkan pesan gambar dirinya dengan pose yang begitu menggoda. Dias pun kaget ketika membukanya, karena pada saat itu ada karyawan yang masuk ke dalam ruangannya. Lalu pada malam harinya, Dias menjadi kepikiran tentang foto yang dikirim oleh Beth. Akhirnya, karena di dalam kamar ia melihat pose tidur istrinya, akhirnya Dias melampiaskan keinginannya untuk mengajak istrinya bermain. Aksi Beth yang menggoda ayah sahabatnya tidak sampai di situ saja. Di keesokannya, Beth justru lebih berani. Melalui video call, Beth memperlihatkan dirinya kepada Dias. Hal itu membuat Dias terkejut karena kebetulan dia sedang berada di kantor. Namun kemudian justru membuat Dias langsung melakukan senam 5 jari melihat hal yang dilakukan oleh Beth.
na. Kaya ko na to. Yes? Pwede po ako mag-CR. Gusto mo samahan kita? Ketika di sekolah pun Beth berpura-pura sakit perut agar bisa ke toilet. Rupanya hal itu dilakukan demi untuk video call dengan Diaz. Hampir setiap hari mereka selalu melakukan hal seperti itu. Kemudian Beth mengirim pesan kepada Diaz bahwa dia tidak ingin hanya melakukan adegan tersebut melalui handphone saja. Di malam harinya, Beth menghubungi Diaz untuk memberitahu bahwa saat ini dia telah berada di rumahnya bersama dengan Anna. Oh, mahal! Ay nako, Beth. Dapat siguro tinuturuan mo to si Ad. Bale, mga bra at panty. Saat tengah malam ketika Diaz ke dapur untuk mengambil air minum, dia dikagetkan dengan kemunculan Beth. Di sini Diaz pun langsung berkata kepada Beth, kenapa berani mengusik rumah tangganya. Dengan tegas Beth mengancam akan menyebarkan rekaman saat mereka video call kalau Diaz tidak mau bermain kuda lumping bersama dirinya. Para saan yung gamot na yan? Migraine. Ito pinasama ko nila. Ito yung anak ko. Katie. Ako mo susubukan. Lalu dengan terpaksa, keesokan malam pun Diaz pergi ke kamar hotel yang telah Beth tentukan. Di sana ketika melihat Beth dengan pakaian yang memancing, lagi-lagi Diaz tak kuat melihatnya dan langsung menerkamnya. Setelah kejadian itu, mereka hampir setiap waktu melakukan permainan kuda lumping, baik itu di hotel maupun di dalam mobil. Setelah itu pada suatu hari saat dia sedang pergi berjalan-jalan dengan istrinya, tiba-tiba dia mendapatkan pesan lagi dari Beth bahwa dia ingin sekali bermain kuda lumping dengan Diaz. Pada saat itu juga Beth mengancam seandainya Diaz tidak datang maka Anna akan berada dalam bahaya. Karena pada saat itu juga Beth sedang bersama Anna. Kemudian dengan cepat Diaz pergi meninggalkan istrinya sendiri. Dan sesampainya Diaz di sana, dia sama sekali tidak melihat anaknya. Di sana Diaz justru melihat sudah ada wanita lain yang merupakan teman Beth bernama Carla. Ternyata maksud dan tujuan Beth mengajak Diaz saat itu adalah untuk mengajaknya bermain kuda lumping bertiga. Dia ingin merasakan permainan yang lebih berbeda, dan terjadilah permainan kuda lumping dengan 3 pemain sekaligus. Namun tanpa diduga, Beth justru memberikan minuman kepada Carla dengan minuman yang telah dia beri racun di saat Carla sedang asik bermain dengan Diaz. Kemudian Beth menyerang Diaz hingga akhirnya Diaz pun menghembuskan nafas terakhirnya. Rupanya Beth melakukan hal ini semua akibat luka lama yang pernah dia terima pada masa lalu dan film pun selesai.